faktor pendorong dari orang punya peningkatan ekonomi di pelaku-pelaku UMKM itu akan punya keterlibatan pemerintah, karena korelasinya adalah apa yang kira-kira misalnya pemerintah bisa fasilitasi untuk orang, misalnya contoh di bidang pendidikan. Bagus. Misalnya Bintauna ini kan sudah dikenal dari dulu ya, dari sejak pemekaran dan hari ini. Itu bahwa Bintauna kawasan pendidikan secara tata ruang. Rumah sakit sih itu. Ya. Halo teman-teman, orang kembali lagi di podcast Abu-Abu. Podcast yang bakalan ngobrol segala hal yang berkaitan dengan abu. Orang-orang di Bintauna mungkin tahu siapa yang di sebelah kita ini. Benar, yang di sebelah kita ini Chico Jericho. Sadar. Kaladin ini bagaimana aktivitas sekarang, Kak? Aktivitas sekarang lagi di usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah UMKM. Ya. Jadi Kak sekarang aktivitas di sebagai pegiat UMKM ya. So berapa lama suka? Di UMKM berapa lama? Sudah terbilang 4 tahun. 4 tahun. Ya. 4 tahun memang terus mina juga. Karena itu muncul kita berharapan 4 tahun. Leher. Tapi ini Kak, maksudnya untuk orang di lingkaran UMKM, karena kita juga pegiat UMKM, kalau kita alasan di UMKM kan sederhana, supaya kita tetap berdikari, baru kita bisa melakukan apapun kita aktivitas dan kita suara, kita bisa suarakan tanpa harus memikirkan ada pimpinan melarang, begitu dah. Misalnya kita ambil jalan sunyi di UMKM. Kalau KP alasan kira-kira terjun di UMKM karena begini, kita alumni kampus, sarjana juga, Kak juga begitu, UNG Kak UNG, yang kayak anak-anak yang lulus dari kampus itu kan, ini mesti jadi ASN, ini mesti kerja kantoran. Nah, orang memilih jalur sunyi di UMKM. Kenapa suka terlibat di UMKM? Ya. Pertama karena kita kan berumah tangga. Nah, itu yang pertama adalah masalah kelangsungan hidup. Karena suka kawin. Ya, sudah nikah. Yang kedua adalah perihal ingin mencoba seperti apa sih orang kalau lagi berusaha dan pada akhirnya kita tanpa mengadopsi untuk lebih tinggi lagi, misalnya ingin jadi pengusaha tidak. Makanya usaha itu kalau menurut Kaladin adalah seni. Nah, kenapa katakan seni? Karena dari segala hal orang akan temukan segala inovasi yang orang akan dapat. Nah, kalau orang hanya pada posisi mencari untung, maka di perjalanan orang usaha bukan yakin pasti itu akan ada tantangan dan mungkin bisa patah, tidak lagi mau jual. Makanya kalau menganggap bahwa berusaha itu adalah seni. Berusaha adalah seni. Sadar. Ladin 2025. Jadi KP alasan tadi berarti Kak ingin mencoba hal baru berarti kayaknya terlibat di UMKM. Tapi setelah jalan 4 tahun ini bagaimana? DP suka duka, DP duka aja dulu sih kayaknya. DP duka di UMKM itu bagaimana Soka? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi tidak begitu tumbuh langsung kemudian besar, tapi juga ada DP patah dan tumbuh. Ada juga DP badai, ada juga DP senang. Sadar. Nah, yang ada rasa ini ya di waktu membuka usaha perdana itu, kalau tidak salah saya dengan istri itu lagi jualan. Kalau orang-orang kenal di sini dengan Coffee Mate, ya, brandnya adalah Dinoden. Tolong ingat sekali. Dulu pernah dengar itu. Pernah waktu itu, tapi tidak berlangsung lama karena memang kondisi pasar yang pasang surut. Jadi mau tidak mau kita
ganti lagi. Karena memang tren Usaha. 4 tahun lalu itu DP tren usaha di sini memang di Indonesia minuman-minuman. Iya. Ah. Ganti lagi model usaha apa. Nah, berjalan lagi, tidak bosan dan tidak patah semangat untuk Oke. membangun usaha. Bukalah namanya warung makan Indomie atau lebih Warmindo. dikenal Warmindo. Oh. Nah, Warmindo ini dulu saya dan istri itu hanya sampai di apa namanya? Ini Pak Dokter baganggu Oke, Warmindo. Ya, Warmindo. Warmindo. Jadi orang sampai di Warmindo. Nah, di Warmindo itu kebetulan ada teman dia buat semacam apa namanya tempat-tempat nongkrong seperti itu Oke. yang disebut tanpa nongki lah seperti itu. Nah, dia mengajak kita ke situ untuk bekerja sama, bermitra. Disitulah kita bersama-sama berbuka untuk menjalankan aktivitas usaha di situ lewat Warmindo. Sekecil lu lagu bisa kecil sadiki. Ini lagi raba podcast penting ini. Oke, berarti kasu buka Warmindo. Cuman sampai di situ kah atau masih Tidak, Farid, masih panjang lagi. Dari rentetan 4 tahun itu bukan perjalanan jadi yang dari singkat, ya. Dinoden, Iya, dari Warmindo, Warmindo. ketiga? Terus masuk lagi karena lagi ngetren dulu itu boba. Oh, kau buka boba. Iya, boba. Jadi Boba, nama habis boba? waktu itu 24 Dua ampa. Iya, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Iya. Iya. Berarti Dinoden, Warmindo, boba 2 ampa baru Terus lanjut lagi kita buka kafe, Sabua apa? Sabua Kopi. Sabua Kopi. Ya. Yang ada di Desa Kopi. Oke, di samping SMK. SMK apa? Paramita. Di Oke. situ. Disitulah torang pertama kali open mic. Ya, open mic. Nah, Stand-up yang komedi ya. torang open mic yang torang coba open mic berbayar 10.000 waktu itu dan ya Lucu-lucu semua. dan ternyata pecah. Pecah. Hampir pecah kepala. Kasih masih ada almarhum lalu Kang. Masih ada almarhum. Al-Fatihah untuk almarhum. Oke, sampai di situ baru akhirnya bergeser ke usaha yang sekarang ini atau masih lagi? Masih proses di situ, masih ada lagi apa? Lanjut di Es Kelapa Muda Legend. Oke, ada Es Kelapa Muda. Jadi sebelum Lapak Zenia ini ada Es Kelapa Muda Ya. dulu. Jadi Ya. Dinoden, Warmindo, Pak Boba, Sabua, Cafe, baru Kalima itu ya, Es Kelapa Muda Es Kelapa Muda Legend. Gokil. Jadi Es Kelapa Muda Legend ini Bertahan berapa lama itu Es Kelapa Muda? bertahan Maksudnya sebelum Lapak Zenia ada? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Ya, sampai dengan hari ini. Hmm. Karena Lapak Jania itu lahir kan udah ada anak pertama. Oh, Jenia. iya. Ya, jadi digunakanlah nama ini. Karena kalau menurut Tahun orang berapa tua, kalau Lapak Zenia? Jadi dari Lapak Jania itu 2004, 2024. 2024 sudah mulai di berarti dengan ini 1 tahun. ya. Sampai dengan hari ini. Nah, di hari ini ada ketambahan menu. Sudah ada siomay bakso kuah, roti bakar Bandung. Baru juga ada spesial menu tongkrongan karena di sini diciptakan ruang tongkrongan untuk kaum Anak muda muda. ataupun orang-orang tua juga bisa datang ke sini. Karena memang pasarannya Farid ini tidak menonton ke anak-anak atau anak Oke. muda, tapi juga lebih banyak dari anak-anak sampai kaum muda atau mungkin lebih dikenal Gen Z, toh Gen Alpha apalah. Seperti itulah Farid. Tapi begini Kak, kita justru tertarik dengan Kak, kan ada sebelum di Lapak Zenia ini ada beberapa rentetan apa tuh proses Ya. metamorfosis lah, perubahan dari Iya. dari Bajual Dinoden, baru Warmindo, baru Boba 2 Ampa, Sabua, baru Es Kelapa Muda sampai Baking Lapak Zenia yang DP jualan itu so variatif, toh. Kan ada perubahan case nih.
selain pasar tadi yang Kak bilang, kira-kira apa lagi yang faktor yang membuat kira-kira UMKM orang berproses di UMKM ini itu pasang surut tapi ganti-ganti case. Ada kan orang usaha yang setiap usaha pasti pasang surut toh. Iya. Tapi orang yang di UMKM ganti case. Kayak kita lalu di boba toh. Iya. Baru di waktu di Manado coba geser ke makanan, ada geprek bla bla bla, kita campur-campur. Nah, sekarang kita coba geser di Ruja yang jambu. Iya. Orang bertahan tetap di UMKM tapi dengan case yang beda nih, bukan case yang lama. Nah, kalian juga mengalami itu. Apa ada faktor selain pasar kira-kira apa, Kak? Yang faktor itulah masalah marketing. Makanya kalian kenapa katakan tadi bahwa berusaha itu harus seni. Karena itu di situ kan akan lahirkan inovasi-inovasi yang akan temui seperti apa ke depan. Kan dari rentetan cerita yang sudah dibahas tadi itu tidak lepas dari pengembangan usaha. Tidak lepas dari pengembangan usaha. Misalnya ngetren di tahun itu ada boba misalnya, lanjut lagi. Nah, hari ini berarti DP problem misalnya dia baganti case itu selain market, ya memang kayaknya orang mesti cari usaha yang memang kalau cuma usaha yang satu itu biar bisa bertumbuh, jangan ikut tren. ya Begitu ya. Karena yang lalu itu memang lagi tren semua si Indonesia ini. Jual boba. Setelah 3-4 bulan dia berganti tren, akhirnya mata lagi. Ganti lagi yang baru. Oke. Jadi memang juga pengaruh juga faktor. Kalian melihat itu sebagai bagian dari kondisi. Jadi kondisional semua ini. Nah, siapa bakso kuah hari ini lahir karena itu, Farid. Kalian menganggap ketika kita orang melihat dia punya faktor pertumbuhan ekonomi yang ada di Bintaunan misalnya kan, pertumbuhan ekonomi misalnya yang ada di Bintaunan. Nah, rata-rata yang peminat jajanan itu banyak pada Gen Z atau di bawah dari Gen Z. Misalnya ada generasi Alpha atau ada generasi Gen Z. Nah, mereka itu hampir keseharian itu ada jajanan meskipun hanya Rp1.000. Maka muncullah inovasi ini. Nah, dapatnya dari mana? Kalian belajarin dari Palu. Waktu Kak Aladin ke Palu dapat inspirasi lah untuk kayaknya ini kalau orang bikin usaha di Bintauna ini menarik nih. Bisa menarik pelanggan dan bisa menarik Gen Z. Apalagi kalau Gen Z hari ini kan bisa dikatakan kalau di kajian sosial kan itu masyarakat konsumtif. Ya bagi itu. Jadi mangail ditampa yang memang. Jadi orang harus pakai faktor ini. Orang harus pakai faktor ini. Orang sedang berusaha, bro. Ya. Kalau mau kritik orang kayaknya sudah jadi kapitalis. Ya memang. Apalagi orang lagi berusaha ini, bro. Farid, apalagi orang yang punya posisi soalnya bisa orang mau tolak, kita orang ini pengangguran. Ya benar. Ya pengangguran bukan. Apalagi di situasi negara hari ini yang negara daerah yang dimana-mana orang semua bicara kesulitan pekerjaan. Ya. Nah, orang tidak menambah barisan panjang orang untuk mengantri minta pekerjaan ke pemerintah, tapi orang berusaha untuk menawarkan satu alternatif baru bahwa tanpa minta pekerjaan ke pemerintah, orang bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, kan begitu, lewat UMKM. Nah, disinilah kalau orang satu cuma pemerintah, menarik nih. DP diskusi semua agak lebih menarik. Ini Kak, kan tadi sobat cerita yang sekarang sudah berjalan di Bintauna, khususnya Bintauna, kafe atau tempat nongkrong begini, yang UMKM yang masih eksis, itu tinggal ada berapa kira-kira kayak? Yang memang tanpa nongkrong malam-malam begini, kurang di lapak sini ini dengan di GR2 kalau GR2 Bintauna kan dengan di WBB itu di Bintauna ada 3 itu, dan pasti akan ada DP momen kapan ramai sekali dan kapan DP sunyi sekali. Nah, menurut Kak kira-kira pasang surut rame sunyi itu setiap usaha, apalagi orang berusaha di UMKM pasti ada. Tapi bagaimana agar supaya ini UMKM dia bisa tetap bertahan, menurut Kak Aladin, melewati DP fase-fase tanggal tua begini agak sulit, tapi dia masih bisa bertahan begitu.
Apa kira-kira faktor yang paling dominan yang bisa kira-kira ada campur tangan pemerintah dalam hal ini untuk bisa mengembangkan ini UMKM bisa bertahan survive di tengah situasi yang memang lagi sulit begini? Gimana tuh Kak? Ya bisa jadi juga ada campur tangan pemerintah Farid. Kenapa? Karena faktor pendorong dari orang punya peningkatan ekonomi di pelaku-pelaku UMKM itu akan punya keterlibatan pemerintah, karena korelasinya adalah apa yang kira-kira misalnya pemerintah bisa fasilitasi untuk orang, misalnya contoh di bidang pendidikan. Bagus. Misalnya Bintaunan ini kan sudah dikenal dari dulu ya, dari sejak pemekaran dan hari ini. Itu bahwa Bintaunan kawasan pendidikan secara tata ruang. Rumah sakit sih itu. Ya. Ya. Ketika ini terbangun, kampus ini sudah dibangun dan amin. Ya, amin. Orang sama-sama amin kan. Ketika kampus ini sudah dibangun, maka pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Bintaunan, yakin dan percaya pasti akan meningkat. Karena apa? Pelaku-pelaku usaha bukan hanya kita orang dan teman-teman juga pelaku usaha yang lain yang hari ini di Bintaunan pasti akan lebih bertambah. Ya, orang-orang yang tadinya belum bisa memfotokopi, sobat bikin usaha fotokopi. Nah, ini salah satu contoh kecil. Maka saya bilang market terpenting di usaha itu adalah orang lihat pasar di lapangan. Kalau misalnya hari ini orang lihat misalnya di lapak Jenia misalnya contoh, yang ramai itu biasa nanti bulan Ramadan atau mendekati hari raya. Karena apa? Yang banyak pulang dari di luar daerah itu, misalnya ada mahasiswa dari Gorontalo, dari Manado, itu pasti menumpuknya ada di pakai orang sini. Dan memang tradisi nongkrong itu ada anak-anak muda, apalagi teman-teman mahasiswa yang di luar daerah, di Manado, di Gorontalo, Kota Bagu, ketika orang pulang, karena itu sudah jadi habit pada orang pediri untuk nongkrong, ngobrol, diskusi, begitu. Akhirnya orang butuh tempat nongkrong. Dan UMKM itu jadi rame. Jadi menurut Kaladin, dengan adanya kampus, UMKM juga bisa bertahan, bisa tumbuh. Atau dengan kata lain, ketika ada kampus yang berkembang, itu bukan cuma pola pikir, tetapi juga ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh, kira-kira begitu. Luar biasa sekali sebenarnya berarti ya. Jadi DP berkah atas kampus yang mau datang hadir di Bintaunan itu bukan cuma untuk supaya orang lebih cerdas, wawasan lebih terbuka, tapi ada manfaat ekonomi di sana. Menambah pundi-pundi ekonomi masyarakat. Kong apa dang lama ya kira-kira kalian ini? Menurut kalian apa lama begitu ya? Tunggu. Karena kalau mau baca cerita DP sejarah kita sudah nambah kasih itu. Karena orang baca cerita tentang tapi berarti orang berdoa. Tidak, orang cuma mengingatkan saja sih. Tapi orang berdoa jo, semoga cepat dang. Insya Allah akan ada. Tapi selain kampus misalnya Kak, ada keterlibatan pemerintah hadirkan kampus sehingga dia ada efek ke lagi, ekonomi UMKM. Apa kira-kira yang lain? Ada lagi. Ya, misalnya tonton orang bikin bisa dikenal dengan expo kuliner atau event seperti itu lah di tiap-tiap kecamatan atau bagaimana lah. Nah, itu bagian dari pertumbuhan juga. Nah, hari ini kan yang terjadi ada saya contoh di ibu kota. Nah, itu kan sudah dilakukan. Tapi memang efek dari masing-masing kecamatan itu belum dirasa. Ada juga pelaku-pelaku usaha yang perlu sentuhan itu. Jadi kayak ingin tawarkan satu konsep apa nih soal event biar UMKM itu bisa tumbuh. Ya, orang bikin kayak misalnya kegiatan expo ataupun kegiatan festival atau apalah seperti itu. Nah, kalaupun pemerintah ingin lebih giat lagi untuk membangun itu, ya paling tidak minimal saja di bagian festival ini. Tanpa orang harus mau berpikir panjang kampus ini semua jadi atau tidak ya. Paling tidak begitu dulu. Jadi event harus lebih diperbanyak lagi di Bola Mondow Utara. Biar teman-teman UMKM itu bisa juga mendapatkan manfaat ekonomis dari event-event yang diselenggarakan. Karena memang orang mau jujur, kemarin kita ngobrol dengan Kak Uyo, orang dua ngobrol soal industri kreatif. Memang Kak Uyo juga merasakan sebagai orang ibu kota, dia bilang selain Harla Bolmut, kapan lagi event besar yang ada di Bola Mondow Utara. Jadi kalau misalnya orang mau berharap di event, orang
orang industri kreatif dan UMKM, ketika orang berharap di event, minta maaf, siksa dan sulit karena 1 tahun 1 kali untuk mengikut event Bola Mondo Utara pe Harla kan agak sulit orang bertahan kira-kira begitu. Nah, orang butuh dan tangan-tangan untuk bisa melakukan itu adalah tangan-tangan yang diberikan privilege oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan mandat oleh rakyat Bola Mondo Utara. Ya, orang berharapkan dorong pe tangan-tangan kekuasaan itu bisa memberikan orang semacam satu semacam lilin di tengah kegelapan Bola Mondo Utara hari ini yang perhatian soal industri kreatif, perhatian ke UMKM itu agak kurang. Nah, orang berharap di hari ini sementara berjalan ini akan ada secercah, kita ini mau cuma harapan. Kita ingin kita berharap, jangan berharap. Orang harus sejalan seperti itu. Orang harus taruh kesiapan bahwa ada secerca siap. Secerca apa kita mau coba secerca? Ada secerca harapan untuk orang pe industri kreatif dan juga orang pe UMKM itu dilirik, karena kita dan Kaladin sebagai pelaku, orang di industri di komunitas juga orang terlibat di anak-anak stand up dan orang juga pelaku di UMKM. Dua hal ini itu saling terkait. Di mana ada event industri kreatif pasti ada UMKM tagate di situ. Toh, jadi akan saling menopang begitu, dan kalau dua hal ini diberikan semacam perhatian khusus orang pemerintah hari ini untuk ayo orang pikirkan bagaimana cara UMKM bisa tumbuh, orang pikirkan bagaimana industri kreatif ini bisa melahirkan karya-karya yang fenomenal yang bisa dikenal di banyak daerah-daerah lain ataupun di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, kalau ada pesan terakhir untuk UMKM ataupun industri kreatif, boleh kakak sampai, silakan. Nah, kita pesan untuk orang sebagai pelaku UMKM ya tetap semangat, terus banyak mencari inovasi-inovasi yang orang temui, karena dari inovasi itu orang akan akan dilanjutkan orang punya proses untuk berusaha. Oke. Masih ada? Ya, cuma itu saja. Oke. Kalau itu kita tambahkan, jangan lupa teman-teman di UMKM industri kreatif tetap baku support, tetap saling diskusi begini, karena orang bakalan dapatkan banyak hal untuk orang kelangsungan hidup di UMKM dan juga di industri kreatif. Dan yang terakhir, Farid, masih ada lagi yang terakhir. Perihal pasang surut, orang tidak usah pernah pungkiri itu. Itu biasa dalam dunia usaha. Ya. Patah bangkit, senang, sedih, itu biasa. Jadi kalau orang sudah perasa itu DP nikmatnya orang berusaha. Luar biasa. Supriyadi Ladino Binulombangan, sarjana sosial.